فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Man hafizal bab falyaqra. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa fi sahihi, dan di dalam sahih. Ai sahihi Muslim, yaitu dalam sahih Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan dia kufur dengan semua yang diibadahi selain Allah. Haruma maluhu wa damu. Maka diharamkan hartanya dan darahnya. Maksudnya adalah ai muni'a akhzu malihi. Dilarang mengambil hartanya. Itu maknanya diharamkan hartanya. Maksudnya diharamkan untuk diambil hartanya. Wa qatluhu, dan juga diharamkan, dilarang untuk membunuhnya. Binaan ala ma zahara minhu, dibangun di atas prinsip apa yang tampak darinya. Yang tampak darinya apa? Tauhid. Iya kan? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur kepada yang diibadahi selain Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya adalah kepada Allah. Ai maksudnya Allah taala huwallazi yatawalla hisab man talaffaza bihadhil kalimah. Maksudnya adalah Allah yang akan menghisab, Allah yang akan mengurusi perhitungan orang yang mengucapkan kalimat ini. Kalimat apa, Abdullah? La ilaha illallah. Nanti hisabnya Allah yang ngurusi. Fayujazihi ala hasabi niyatihi wa i'tiqadi. Untuk kemudian Allah balas sesuai dengan niatan dan keyakinannya. Kalau dia jujur mengucapkannya dapat pahala. Kalau dia mengucapkannya karena nifak, karena kemunafikannya, maka Allah akan kasih dia ganjaran yang sesuai.
Kita hanya bisa menilai dia secara apa ini? Zahir. Paham? Adapun hisabnya, mau dia jujur atau bohong, itu hisabnya nanti urusan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Dan penjelasan dari bab ini adalah apa yang akan datang nanti setelahnya dari bab-bab. Jadi penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah ini nanti akan dijelaskan dalam bab-bab yang setelahnya. Jadi bab-bab yang setelahnya nanti ini semuanya adalah penafsiran apa? Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Paham? Dijelaskan dalam bab-bab yang banyak nanti. Semuanya menjelaskan kepada kita tentang makna yang sesungguhnya dari tauhid. At-tarjamah, tarjamatul kitab, maksudnya adalah wal bab fatihatuhu. Pembukaannya. Fatihatuhu, pembukaannya. Wal muradu bihahuna qauluhu bab tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Dan yang dimaukan di sini maksudnya adalah bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan tarjamah maksudnya apa? Judul bab itu. Bab penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Mana penafsirannya? Mana penjelasannya? Nanti di dalam bab-bab yang akan datang setelahnya. Al-makna lijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini, annahu la yahrumu qatlul insan wa akhdhu malihi, bahwasanya tidak diharamkan membunuh seseorang dan mengambil hartanya, tidak diharamkan. Berarti hukumnya apa? Boleh. Ya. Illa bimajmu'i amrain, kecuali jika terkumpul padanya dua perkara. Baru haram darahnya dan hartanya. Kalau belum terkumpul pada diri seseorang dua perkara ini, maka belum haram membunuh dan mengambil hartanya. Masih boleh dibunuh? Masih. Masih boleh diambil hartanya? Masih. Gitu. Al-awwal, yang pertama adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Tulis gitu. Tidak halal membunuh seseorang, ya, atau tidak haram membunuh seseorang dan mengambil hartanya kecuali jika terkumpul padanya dua perkara. Baru haram. Kalau enggak haram membunuhnya dan mengambil hartanya. Yang pertama syaratnya mengucapkan la ilaha illallah. Dia bersyahadat, dia ucapkan dengan lisannya. Yang kedua, asani al-kufru bima yu'badu min dunillah. Yang kedua adalah dia kufur. Yang kedua adalah dia mengingkari. Kufur tadi mengingkari. Dia mengingkari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengingkari yang diibadahi selain Allah, ya mereka lah, nggak apa-apa juga. Kalau mau beribadah sama Yesus pun nggak apa-apa. Ini belum haram darah dan hartanya. Kenapa? Baru terkumpul padanya berapa? Satu. Atau dia mengingkari, iya nggak boleh peribadatan kepada Yesus, itu nggak boleh. Tapi dia nggak mau juga mengucapkan la ilaha illallah. Haram darah dan hartanya? Tidak juga. Paham ya? Jadi baru diharamkan membunuh dan mengambil hartanya kalau terkumpul padanya berapa perkara? Dua. Apa itu? Qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dan al-kufru bima yu'badu min dunillah. Dan dia mengingkari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum sampai sini, ikhwan? Nah, fa idza wujida hadzanil amran, jika didapati dua perkara ini, wajabal kaffu anhu zahiran, maka wajib kita menahan diri darinya secara zahir. Secara zahir udah
Ya, nggak boleh kita apa-apai. Nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh diambil hartanya. Kapan itu? Kalau terdapat dua perkara itu pada dirinya. Wa tafwidhu batinihi ilallah, dan menyerahkan batinnya kepada Allah. Mau dia jujur kek atau bohong-bohongan saja, itu kita serahkan batinnya kepada Allah, biar Allah yang menghisap dia. Tugas kita menilai dia secara apa? Zahir. Paham sampai sini? Fa in kana shadiqan fi qalbihi, jika dia jujur dalam hatinya, jazahu bi jannatin naim, maka Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa in kana munafiqan, kalau dia munafik, ecek-ecek saja. Dalam hatinya sebenarnya nggak mau mengucapkan syahadat. Dalam hatinya sebenarnya nggak mengingkari yang diibadahi selain Allah. Azabahul azabal alim, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Wa amma fid dunya fal hukmu ala zahir. Itu tandai. Adapun di dunia maka hukumnya adalah secara zahir, yang nampak saja. Batinnya dalam hatinya itu kita serahkan kepada Allah. Munasabatul haditsil bab. Kaitan hadis ini dengan bab. Annahu min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Hadis ini merupakan penjelasan terbesar yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Hadis ini merupakan penjelasan yang paling agung yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa annahu al-kufru bima yu'badu min dunillah. Dan bahwasanya maknanya adalah kufur kepada semua yang diibadahi selain Allah. Jadi nggak cukup hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Harus disertai dengan pengingkaran, penolakan kepada semua yang diibadahi selain Allah. Enggak, itu enggak berhak diibadahi Allah. Itu Tuhan Yesus enggak berhak dijadikan sebagai sesembahan. Itu semua enggak berhak. Harus kayak gitu. Ya. Kalau masih mengakui sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu berhak untuk diibadahi, maka ini belum bertauhid. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, Ali, Qira. Anna ma'na la ilaha illallah huwal kufru bima yu'badu min dunillahi minal asnami wal kuburi wa ghairiha. Artikan? Nah, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah kufur kepada yang diibadahi selain Allah, dari berhala dan kuburan dan yang selain keduanya. Yang kedua, Asmar. Mujarroda. Talaffazo ya talaffazu talaffuzan talaffuzon. Talaffuzi. Adami. Dama. Kamila. Udah dulu. Anna mujarroda talaffuzi. Di harokati yang belum tahu harokatnya. Anna mujarroda talaffuzi bila ilaha illallah ma'adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimud dama wal mala walau arafa maknaha wa amila bih. Artikan bahwasanya apa mujarrad semata-mata talafut apa melafatkan melafatkan la ilaha illallah bersamaan dengan tidak bersamaan dengan tidak mengkufuri yang diibadahi selain Allah, gitu. Maka tidak mengharamkan walaupun
Apa arafa? Dia mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Paham ya? Perhatikan. Anna mujarradat talaffuzi bila ilaha illallah. Bahwasanya semata-mata mengucapkan la ilaha illallah. Ma'adamil kufri bima yu'badu min dunillah. Disertai dengan tidak adanya pengingkaran kepada yang diibadahi selain Allah. La yuharrimud dama wal mala. Maka itu tidak mengharamkan darah dan hartanya. Masih boleh ditumpahkan, masih boleh dirampas. Paham ya? Kalau baru semata-mata mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak ada pengingkaran kepada yang diibadahi selain Allah, itu tidak mengharamkan harta dan darah. Walaupun dia tahu maknanya la ilaha illallah, walaupun dia mengamalkan la ilaha illallah. Ya, kalau dianya iya pada dirinya iya, dia bersolatnya untuk Allah. Paham ya? Dia sholatnya untuk Allah, puasa dia untuk Allah, berdoa dia hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, semuanya untuk Allah dia buat. Tapi dia tidak mengingkari yang diibadahi selain Allah. Kalau dianya iya hanya untuk Allah saja. Maka ini belum mengharamkan apanya? Darah dan hartanya. Paham ya, kawan ya? Walaupun dia tahu maknanya. Kalau ditanya apa maknanya la ilaha illallah, dia tahu, bisa jawab. Oh, maknanya nggak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dia tahu maknanya. Dan dia amalkan untuk dirinya sendiri. Dia kalau sholat hanya untuk Allah. Kalau dia berdoa hanya kepada Allah. Kalau meminta hanya kepada Allah. Paham ya? Nggak pernah dia minta sama kuburan, nggak pernah datangi dukun dan yang lainnya, nggak pernah dia. Tapi dia nggak mengingkari. Haram darahnya? Tidak. Haram hartanya? Tidak. Malam yudif ila hadza al-kufra bima yu'badu min dunillah. Selama dia belum menambahkan kepada itu, kepada apa? Pengucapan tadi. Selama dia tidak menambahkan kepada pengucapan la ilaha illallahnya, pengingkaran kepada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib dua perkara itu terkumpul. Satu saja tidak mengharamkan darah dan harta seseorang. Gitu. Yang ketiga, Akbar. Wal tazama. Apa artinya iltazama? Berpegangan, memegangi. Berarti sebagai apa? Syariat dan memegangi syariatnya. Jadi apa? Dan memegangi syariatnya. Gitu. Jadi apa berarti syariat? Jadi objek. Memegangi syariatnya. Berarti syara'i'ahu. Apa yang wajib? Ya, al-kafu. Kafu anhu. Ya tabayyana. Yufu. Nah, perhatikan yang ketiga. Annaman atabi tauhid. Barang siapa yang mendatangkan tauhid. Waltazama syara'i'ahu zahiran. Dan dia berpegangan dengan syariat-syariatnya secara zahir. Wajabal kafu anhu. Maka wajib kita menahan diri darinya. Hatta yatabayyana minhu. Sampai jelas dari dia. Muncul darinya. Ma yukhalifu dzalik. Perkara yang menyelisih itu. Selama belum nampak dari dirinya yang membatalkan tauhidnya, maka kita wajib menahan diri. Tidak boleh menumpahkan darahnya dan tidak boleh merampas apanya? Hartanya. Udah? Kapan itu? Bagi orang yang secara zahirnya mendatangkan tauhid dan menjalankan apa ini? Syariatnya. Yang keempat. Wujubu al-kafi anil kafir. Wajibnya menahan diri dari orang kafir. Idza dakhala syara'i. Idza dakhala wujubul kafi anil kafir. Idza dakhala syara'i'ahu zahiran. Wajabal kafu anhu hatta sama, di situ gitu juga. Wajabal kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Wajibnya menahan diri dari orang kafir jika dia masuk ke dalam syariatnya secara zahir. Wajib menahan diri darinya sampai jelas darinya apa yang menyelisihi hal tersebut. Gitu sama, kayak yang di atasnya. Sama persis. Iya. Ini wajibnya menahan diri dari orang kafir. Kalau tadi dari yang kafir, dari memang aslinya Islam. Paham ya? Nah, ini kalaupun dia kafir, kemudian dia mendatangkan tauhid secara zahir
dan masuk dalam syariat Islam, maka dia juga kita wajib menahan diri darinya gitu. Sama dengan orang yang aslinya memang sudah Muslim. Paham maksudnya ya, bedanya dengan faedah yang di atasnya. Yang di atasnya memang dari asalnya sudah apa? Muslim. Yang kedua, dia dari kafir, kemudian mendatangkan tauhid dan berpegangan dengan syariat. Maka kita juga wajib untuk apa ini? Menahan diri darinya gitu. Yang kelima, Abdurrahman. Wala yakfuru min duni. Annal insana qad yaqulu la ilaha illallah. Bahwasanya seseorang terkadang bisa saja dia mengucapkan la ilaha illallah wala yakfuru bima yu'badu min dunillah, tapi dia enggak mengingkari yang diibadahi selain Allah. Bisa saja, bisa. Gitu. Manhat longgar. Yang penting aku bertauhid, tapi orang ya biarkan aja, boleh juga nih orang itu. Masing-masing aja gitu. Ibaratnya mau ke kisaran, ada yang mau naik kereta, ada yang mau naik mobil, ada yang mau naik becak, ada yang mau naik sepeda, terserah lah. Ada yang mau naik pakai Islam, ada yang mau pakai Kristen, ada yang mau nyembah ini. Pokoknya tujuannya sama-sama mau ke mana ini? Ke surga. Oh, kisaran. Sama-sama mau ke surga. Semuanya pasti tanya mau surga kan? Iya, cuman ada yang pakai kendaraan Islam, ada yang pakai kendaraan apa? Kristen, ada yang pakai kendaraan Buddha. Tujuannya samanya semua. Ini maka ini nggak boleh. Paham ya? Dia baru mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Nggak cukup. Nah, yang keenam, annal hukma fit dunia ala zahir. Bahwasanya hukum di dunia dibangun di atas zahir. Paham? Annal hukma fit dunia ala zahir. Bahwasanya hukum di dunia dibangun di atas zahir. Wa amma fil akhirah fa'ala niyati wal maqasid. Adapun di akhirat maka dibangun di atas niat dan tujuan. Udah? Nah. Yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa damihi illa bihaqin. Yang ketujuh, haramnya harta dan darah seorang muslim kecuali dengan haknya. Kalau nggak ada haknya maka nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh dirampas hartanya. Nah. Wa makna qaulil musannif. Adapun makna ucapan penulis. Wa syarhu hadhihi tarjamah. Dan penjelasan bab ini. Bab apa ini? Penafsiran tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ma ba'daha minal abwab adalah apa yang setelahnya dari bab-bab. Annama ya'ti, perhatikan ini penting supaya kita tahu isinya kitab tauhid ini. Bahwasanya apa yang akan datang ba'da hadzal bab, setelah bab ini, minal abwab, dari bab-bab yang ada, fima yubayyinu tauhid wa yuwaddihu makna la ilaha illallah, adalah tentang penjelasan tauhid dan penjelasan makna la ilaha illallah. Wa bayan asya katsirah minasyirkil asghar wal akbar, dan penjelasan perkara yang banyak dari perkara syirik asghar dan akbar. Wa ma yuwassilu ila dzalika minal ghulu, dan apa yang diantarkan kepadanya berupa sikap ghulu, dan bagaimana ya nasib akhir dari ghulu, tindakan berlebih-lebihan. Wal bid'ah, dan juga perkara bid'ah, mimma yajibu tarkuhu, dari perkara-perkara yang wajib untuk ditinggalkan, min madmuni la ilaha illallah, sebagai kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi ini sekarang setelahnya ini mulai masuk kepada inti dari kitab tauhid. Apa itu? Penjelasan tentang tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Mana itu penjelasannya? Nanti setelah bab ini. Ini mulai dari inti. Jadi dari awal sampai sini ini terhitung muqaddimah. Terhitung pembukaan. Udah? Jadi dari bab awal sampai ke sini ini muqaddimah untuk kitab tauhid. Dari setelahnya ya sampai akhir ini adalah inti dari kitab tauhid. Apa itu? Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Nanti akan dijelaskan dalam bab-bab yang sangat banyak. Ini nggak boleh, ini syirik, ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, dalam bab-bab yang semuanya ini. Nah, sehingga dari sini dijadikan satu dulu ya. Ya, besok dimurojaah dari awal ya, dari bab dari kitab tauhid. Dah. Karena ini sudah dianggap satu bagian, sudah selesai sampai sini. Bab tauhid, kemudian menyempurnakan tauhid, takut dari syirik, kemudian keutamaan menyempurnakan apa? Tauhid, nah, dan seterusnya dari pembukaan yang sudah disebutkan. Nah, adapun bab yang setelahnya yang merupakan inti dari kitab ini, ya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.